Rekan-rekan pajak, bersama dengan saya, Meko Sitarja, dari Halim Satoso dan Associate dalam sesi Bijak Bicara Pajak. Kali ini kita akan membahas mengenai pengungkapan harta dalam program pengungkapan sukarela. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan juga PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 garing PMK 03 garing 2021 tentang tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih definisi daripada harta. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis. Jadi baik itu kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak, baik itu berwujud maupun tidak berwujud. Nah, terkait hal ini artinya adalah harta yang bisa diungkap di dalam program pengungkapan sukarela itu adalah harta yang tetap dan tidak tetap. Dan termasuk yang kita kenal dengan namanya intangible asset. Seperti misalnya merek dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita bicara mengenai harta, program pengungkapan sukarela itu hanya mengharuskan terkait mengenai harta besi. Yaitu apa sih definisi daripada utang? Nah, utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang terkait langsung dengan perolehan harta. Sehingga apabila Anda memiliki harta tetap seperti rumah, maka apabila ada utang pokok yang terkait dengan harta tersebut atau harta yang dimaksud, maka pengurangannya atau netnya itu adalah yang akan diberikan tarif daripada PPh final. Nah, berikutnya lagi adalah kita mengetahui bagaimana sih cara kita menghitung. Seperti yang saya sampaikan bahwa di dalam program pengungkapan sukarela yang diklaim nominalnya adalah harta besi. Nah, tetapi dikarenakan program pengungkapan sukarela itu memiliki dua kebijakan, kita akan mulai dengan kebijakan pertama. Di dalam kebijakan pertama dikatakan harta besi sama dengan harta dikurang utang sesuai Undang-Undang TA. Saya ulang lagi nih, di dalam kebijakan pertama hanya diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan yang pernah mengikuti tax amnesty tahun 2016. Jadi harta besi sama dengan harta yang dikurang utang sesuai Undang-Undang TA, seperti tadi saya sebutkan. Namun, di sini persyaratkan bahwa bagi wajib pajak badan, pengakuan utang itu paling banyak adalah 75% dari nilai harta tersebut. Tetapi bagi wajib pajak pribadi, pengakuan utang itu hanya maksimal bisa 50% dari nilai harta tersebut. Nah, selanjutnya lagi kita akan melihat nih, bagaimana sih kita menilai harta tersebut di dalam kebijakan pertama. Di sini memberikan beberapa mekanisme, khususnya bagi kas atau setara kas yang diperoleh dari tahun 1985 sampai 2015 adalah nominal. Sedangkan untuk kendaraan itu menggunakan NJKB. Dan untuk bangunan atau rumah atau tanah menggunakan namanya NJOP. Sedangkan untuk seperti emas, seperti saham, seperti SBN atau efek yang bersifat utang, itu berdasarkan nilai yang dipublikasikan oleh otoritas yang terkait, seperti misalnya PT Aneka Tambang, PT Bursa Efek Indonesia, atau PT Penilai Harga Efek. Di luar penilaian tersebut, maka kita mengikuti penilaian dilakukan oleh jasa penilai. Sekarang kita masuk kepada kebijakan yang kedua. Nilai harta besi adalah harta dikurang dengan pokok utang. Nah, di sini tidak ada persentase maksimal pengakuan daripada utang atas nilai harta. Nah, tetapi ingat dalam kebijakan kedua ini adalah terkait dengan harta yang belum ada ungkap dari periode 2016 sampai dengan periode 2020. Di dalam penilaian ya kan harta kebijakan kedua ini hanya dibatasi kepada dua mekanisme. Pertama adalah nominal untuk kas dan setara kas. Kedua adalah berdasarkan dari harga perolehan untuk selain kas atau setara kas. Apabila di luar dua mekanisme ini tidak memungkinkan, maka kita bersama berdasarkan dengan penilaian daripada wajib pajak, yaitu menggunakan jasa penilai. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita mau mengetahui sebenarnya apakah harta yang diakui atau yang diungkap di dalam program pengungkapan sukarela itu seperti itu. Apakah ada pengakuan harta yang lainnya? Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa harta yang mungkin Anda miliki, itu tidak memiliki dokumen pendukung. Nah, terkait itu, memang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan
di dalam PMK nomor 196 garis miring PMK.03 garis miring 2021 tidak mengatur mengenai hal itu secara eksplisit. Tetapi kalau kita mereferensi Undang-Undang Pengampunan Pajak nomor 11 tahun 2016 dan juga PMK yang terkait itu PMK 118, maka kita mengetahui bahwa ada namanya surat pengakuan kepemilikan harta, khususnya bagi harta-harta yang belum memiliki dokumen pendukung, tetapi Anda miliki. Kedua adalah ada juga kondisi harta, di mana misalnya harta tersebut itu bukan atas nama Anda, tetapi Anda yang memiliki. Itu berasal dari aliran kas Anda, tetapi atas nama nomine. Nah, kan? Terkait hal itu, memang kembali lagi tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 dan PMK 196. Tetapi hal itu memang diatur di dalam Undang-Undang Tax Amnesty tahun 2016 dan PMK yang terkait. Yang kita namakan namanya Surat Pengakuan Nomine. Kenapa? Karena ini terkait mengenai adanya kepemilikan harta dengan menggunakan atau atas nama orang lain. Nah, kita mau menindaklanjuti bagaimana akhirnya terjadi peralihan harta nomine menjadi harta daripada wajib pajak yang menggunakan klaim tersebut. Ya adalah dengan dia melakukan pengalihan hak atas harta yang tertera atas nama nomine tersebut. Itu dilanjutkan dengan PMK 165 tahun 2017. Nah, artinya pada dalam 1 tahun wajib pajak yang sudah mengklaim terkait mengenai kepemilikan harta atas nama nomine itu harus melakukan pengalihan harta, tentu di atas akta notaris. Nah, selanjutnya adalah kita membahas mengenai apakah ada harta yang tidak perlu diungkap atau memang secara otomatis dikecualikan di dalam program pengungkapan sukarela. Memang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan PMK Nomor 196 Tahun 2021 tidak menjelaskan secara eksplisit terkait hal itu. Tetapi pada umumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 3 menyatakan bahwa ada objek yang dikecualikan. Yaitu kita bilang bukan objek pajak untuk pajak penghasilan. Nah, terkait hal tersebut itu tidak perlu dilaporkan di dalam PPS. Karena itu adalah bukan objek pajak. Menurut Undang-Undang 36 Tahun 2008 yaitu pajak penghasilan. Tetapi kembali lagi saya sampaikan, ini tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 dan juga PMK 196 yang terkait dengan program pengungkapan sukarela. Nah, terkait harta yang sudah Anda ungkap, mungkin Anda mau nanya, bagaimanakah pengungkapan, pengklaimannya atau pencatatannya? Nah, dikatakan bahwa harta yang Anda ungkap itu di dalam program pengungkapan sukarela tidak boleh Anda susutkan atau amortisasi. Dengan kata lain adalah seolah-olah perolehan harta Anda itu diperoleh tahun 2022. Seolah-olah. Jadi misalnya Anda memiliki mobil itu Anda miliki dan sudah lewat mungkin setahun 2 tahun dalam penggunaan, Anda tidak bisa mengklaim beban penyusutan atas mobil tersebut. Anda harus mengklaim dari harga perolehan atas mobil tersebut. Kalau itu masuk ke dalam kebijakan kedua. Selain itu, khususnya harta yang dilaporkan dengan kebijakan kedua, yaitu yang harta yang diperoleh dari tahun 2015 sampai 2020, maka harta tersebut dinyatakan bahwa tidak boleh menjadi aset yang berbeda. Kenapa? Karena itu akan dilaporkan di dalam SPT tahun 2022. Apa yang dimaksud oleh hal ini? Yang dimaksud ini adalah bahwa apabila Anda memiliki rumah di tahun 2020 dan ternyata Anda menjualnya di tahun 2021, maka itu tidak bisa Anda ungkapkan di dalam PPS ini. Kenapa? Karena terjadi perubahan. Karena di sini dinyatakan dalam pasal 21 ayat 2 dalam PMK 96 bahwa hal itu harus tercatat di dalam SPT tahun 2022 dengan kondisi harta yang sama, tanpa ada namanya perubahan daripada aset tersebut, seperti yang tadi saya contohkan. Nah, berikutnya lagi adalah kita melihat bagaimana Kak kalau sebagai wajib pajak badan. Dikarenakan wajib pajak badan itu hanya terbatas pada kebijakan pertama, sehingga kita menggunakan PSAK 70 tentang aset pengampunan pajak. Nah, artinya adalah terkait pengakuan harta yang Anda ungkap, ya kan, juga reliabilitas atau utang yang terkait dengan harta tersebut,
maka Anda mencatatannya itu adalah dengan akun yang berbeda, yaitu adalah aset tetap dari pengampunan pajak atau rehabilitas pengampunan pajak. Sehingga itu membedakan antara harta atau rehabilitas yang Anda miliki pada umumnya atau akumulasi secara umumnya dengan atau yang sedang berjalan dengan yang Anda baru klaim di dalam kebijakan pertama. Demikianlah penjelasan saya mengenai pengungkapan harta dalam program pengungkapan saudara. Semoga ini menjadi masukan buat teman-teman sekalian. Salam pajak.